Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lingkup ini, ketemu lagi kita dalam tutorial LaTeX kali ini, bahwa LaTeX sangat powerful dalam pembuatan dokumen gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membuat file, biasanya file latihan gitu ya, file yang dikumpulkan oleh mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Nah, file tersebut biasanya ada covernya, ada cover dan juga ada isi dari dokumennya. Nah, bagaimana membuat dokumen tadi? Saya sudah ya, ini sudah membuatnya menggunakan LaTeX ini dia. Oke, dan jika kita lihat hasilnya, saya coba compile dulu script program ini. Oke, kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau saya coba perbesar lagi 75%. Nah, di sini terlihat bahwa ada judul dokumennya, kemudian ada logo, ada nama mahasiswa, NIM, kemudian nama dari mata kuliahnya, kemudian nama dosen pengampu dari mata kuliah, juga nama program studi, nama fakultas, dan nama dari kampusnya. Kemudian tidak hanya itu, biasanya juga dilengkapi dengan dokumen lain, isi dari tugas misalnya. Tapi saya juga tambahkan di sini daftar isi. Bagaimana membuat daftar isi ini bisa diklik ya di LaTeX ini. Kemudian membuat daftar gambar jika ada tugas itu pakai gambar gitu ya. Dan kemudian di sini juga ada di bagian cover itu tidak ada nomor halaman. Kemudian juga di berikutnya baru dikasih nomor halaman seperti ini. Dan ini isinya, saya menggunakan dummy text ya, untuk memperbanyak tulisannya, meskipun nanti bisa diganti dengan tulisan tugas gitu ya oleh mahasiswa. Nah, kemudian biasanya juga ada gambar di tugas tersebut, dan gambar ini ada nomor referensinya. Jadi begini, bisa diklik ya, gambar 1 misalnya, mengarah ke nomor berapa. Karena dalam membuat laporan atau dalam buat tugas kita tidak boleh menyebutkan seperti gambar di bawah ini ya, karena di bawah itu banyak gitu ya. Mungkin kalau 100 halaman ya carilah gambar yang 100 kali di halaman tersebut. Nah, tapi jika ada referensi seperti ini, gambar 1 gitu ya, langsung menuju gambar 1. Nah, logo juga ditampilkan, kemudian ada captionnya. Oke. Nah, semua nanti akan dibuat otomatis, termasuk juga nomor section ya, di dalam program. Kita tidak perlu mengetikkannya gitu, programnya nomor 1, 2 gitu ya, karena nanti mungkin sectionnya banyak. Nah, LaTeX akan memberikan secara otomatis kepada kita. Kemudian bagaimana juga membuat script program muncul di dalam dokumen LaTeX dengan font yang khas gitu ya, yang bisa dibaca layaknya program komputer. Nah, lihat ya, berbeda ya antara font dokumen dengan fontnya script program. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lihat dokumen LaTeX-nya. Ini dia, seperti biasa sahabat Lego gini, LaTeX kita ketahui terdiri dari beberapa bagian dalam dokumennya. Ini ada bagian preamble, kemudian ada bagian isi dokumen sampai bawah ya, end dokumen seperti ini. Di sini saya membuat preamble dengan ukuran kertas A4 gitu ya, font 12 dengan format artikel, dan saya gunakan paket-paket seperti color, bahasa ini akan membuat dokumen kita berbahasa Indonesia ya. Saya juga gunakan paket grafik karena saya menggunakan gambar di dalam dokumen ini. Nah, khusus untuk gambar, saya buatkan folder di dalam lembar kerja LaTeX-nya. Kita cek foldernya seperti ini. Ini ya, ini dia. Ini cover teksnya, cover LaTeX.
kemudian di dalam dokumen ini, latihan data science ini, latihan LaTeX data science ini, saya buat folder lain yang baru namanya images ini. Kemudian di dalamnya saya simpanlah gambar-gambar yang akan dimunculkan di dalam dokumen LaTeX. Nah, nanti di dalam LaTeX-nya kita akan buatkan path-nya. Seperti ini cara pembuatan path gambar yang akan ditampilkan di dalam LaTeX. Kemudian saya gunakan juga paket untuk menampilkan URL yang bisa diklik, misalnya daftar gambar, daftar isi, itu bisa diklik ya. Ini menggunakan paket yang seperti ini. Oke. Kemudian baru kita buatkan judul dokumen seperti ini ya. Nanti judul dokumen akan muncul begini munculnya. Judul dokumen. Oke, ini kita geser ini ya, satu-satu ini begini aja. Nah, judul dokumen. Oke. Oke, judul dokumen. Sebentar digeser dulu biar. Nah, begitu. Kemudian ini gini. Nah, judul dokumen muncul di sini. Ini dia judul dokumen. Kemudian kita baru mulai dokumennya sekarang. Nah, di sini saya harus panggil make title. Jadi biar muncul dokumennya itu di dokumen kita. Teksnya ya, maksudnya muncul teksnya di dokumen kita. Kemudian baru membuat logo di dalam cover. Ini logonya di sini tampilkan dengan cara seperti ini. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya gunain display style empty, artinya halaman cover tidak ada nomor halamannya. Ya, kita cek bahwa halaman cover ini tidak ada nomor halaman, di bawahnya kosong ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini saya untuk membuat spasi antar dari logo ke nama mahasiswa, kita gunakan pspace ini. Kemudian baru dibuatkan nama mahasiswa dalam bentuk tabel begini ya, tabular. Oke, biar rapi seperti kita membuat tabel di dalam Microsoft Word. Oke, lihat hasilnya begini. Ya, ini dia. Rapi. Kemudian new line ini untuk memberikan spasi ya antara tulisan berikutnya untuk memenuhi tugas mata kuliah. Ini ada spasi di sini. New line ya, baris. Kemudian kita cek juga untuk nama dosen di sini, mata kuliah juga, nama mata kuliah dan nama dosen kita juga gunakan new line dan line break ya untuk memberi enter di sini. Nah, ini nama mata kuliah dan nama dosennya. Kemudian saya gunakan TeXtBF untuk program studi ini semua TeXtBF. Tujuannya adalah agar tulisannya nanti akan bold ya, akan tebal fontnya. Nah, ini adalah enter gitu ya. Oke, kemudian selesai untuk cover. Saya bikin end center ini adalah semua dokumennya adalah dalam bentuk center. Nah, kita lihat di sini cover ini semuanya dalam bentuk center tulisannya ya, end center. Tadi ada center di atas tadi ya, kemudian end center. Oke, end center selesai. Oke, sampai sini tadi ya. Lalu page break, maksudnya ini adalah memberikan halaman baru untuk dokumen berikutnya. Saya akan buat daftar isi setelah itu. Ini daftar isi, table of content dengan perintah seperti ini. Kemudian page break ya, page break seperti buat halaman baru lagi, baru saya buat daftar gambar, list of figure. Kemudian saya page break lagi sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah daftar gambar ya, page break langsung daftar isi, page break lagi langsung daftar gambar. Kemudian masuk ke inti dokumen. Coba lihat, kita masuk section menampilkan gambar di LaTeX ya, menampilkan gambar di LaTeX. Ini dia section untuk menampilkan gambar di LaTeX. Di sini ada nomor 1, tapi di LaTeX kita tidak perlu mengetik nomor 1-nya karena nomornya akan di-generate otomatis oleh LaTeX ya. Ini cara penulisan LaTeX ini ya, cara penulisan LaTeX-nya akan muncul seperti ini ya, slash LA, L-nya besar, A-nya kecil, T-nya besar, E-nya kecil, X besar. Nah, oke, ini blend text-nya untuk menampilkan dummy text tadi yang ini. Tuh dummy text-nya ya. Ini. Kemudian baru kita menampilkan gambar. Nah, menampilkan gambar, perintahnya ini tadi ya. Ini bagian untuk menampilkan gambar. Nah,
di sini sebelum menampilkan gambar saya memberi referensi ke gambar yang saya tuju. Ini dia gambar, ini kata-katanya seperti ini, tidak menggunakan kata seperti gambar berikut, gambar di bawah ini. Gambar di bawah banyak sekali ya. Tapi kalau kita berikan referensi seperti kalimat berikut ini adalah contoh untuk menyisipkan gambar dalam dokumen seperti terlihat pada gambar 1. Ya. Nanti hasilnya begitu. Ref ini akan menentukan nomor gambarnya nanti, biar LaTeX yang berikan nomor gambar. Caranya adalah saya harus membuat labelnya dulu agar bisa dipanggil refnya ya. Kemudian saya juga memanggil gambarnya, captionnya juga, sehingga nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, oke. Di section kedua saya menampilkan script pada LaTeX. Script pada LaTeX adalah seperti ini ya, section, cukup saja section, tidak perlu menyebutkan angka 2 di sini. Kemudian berikut adalah script program Python untuk menghitung perkalian. Nah, hitung perkalian kemarin saya buatkan videonya ya di channel Linggo Geni ini, bagaimana kita membuat perkalian menggunakan Python. Ini adalah bagian dari pelajaran program dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di channel YouTube Linggo Geni coba cari ya, bagian playlist kursus Python gratis. Nah, di sana ada program ini. Nah, program ini pun saya tampilkan dengan format verbatim seperti ini. Begin verbatim, kemudian end verbatim. Di antaranya diisikan dengan skrip program yang akan kita tampilkan. Nah, hasilnya, ini adalah akhir dari dokumen ya. Nah, kita coba lihat hasilnya bagaimana tampil skrip program di dalam LaTeX kita. Nah, lihat skrip program tampil dengan font yang berbeda dengan font dokumen. Yuk kita buka seluruhnya. Oke, kita cek dari awal. Ini bagian cover dokumen, kita kecilin dulu biar nampak bagian covernya. Oh, ini dia. Lalu kita pindah ke halaman berikutnya, halaman daftar isi. Kemudian kita masuk ke dalam daftar gambar. Kemudian kita masuk pada halaman berikutnya, sesi pertama cara menampilkan gambar di LaTeX. Ini sudah lengkap dengan referen gambarnya, dan juga bagaimana bagian sesi kedua menampilkan teks di dalam LaTeX. Nah, begitu dia, sahabat Linggo Geni, bagaimana kita membuat sebuah cover dokumen, terutama tugas-tugas mahasiswa ini ya. Mudahnya kita membuatnya dengan LaTeX dan rapi sekali. Nah, kayaknya demikian dulu ya tutorial penggunaan LaTeX atau tutorial membuat dokumen atau membuat cover di LaTeX, serta saya tambahkan di dalamnya menyisipkan gambar dan juga membuat daftar isi, daftar gambar, juga bagaimana membuat menampilkan script program di LaTeX menggunakan perintah verbatim. Nah, ini dia verbatimnya. Oke, sahabat Linggo Geni, itu saja mungkin latihan kita menggunakan LaTeX ya. Nah, jika ada pertanyaan silakan beri di komentar. Oke, dan selalu cek video-video terbaru dari channel Linggo Geni. Demikian mungkin. Terima kasih sudah bersama saya di video ini, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.